Keluargaku punya kebiasaan unik. Ngemil malam, no problem. Kan ada Cipta dan Maksi 12 Plus baru dengan Enamelo. Sisa makanan di gigi menimbulkan zat asam yang bisa merusak gigi. Lindungi enamel gigi dari zat asam penyebab gigi berlubang. Rongga mulut pun bersih maksimal. Yuk pakai Cipta dan Maksi 12 Plus untuk jaga kesehatan gigi keluarga. Cipta dan Maksi 12 Plus, gigi kuat, bebas lubang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang dalam pre-event 7 hari menuju Indonesia Virtual Dental Expo 2021 yang merupakan Virtual Dental Expo yang pertama dilaksanakan oleh PBPDGI, Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Saya Tina Talisa dari Kliniku dan pada kesempatan hari ini akan memandu acara. Apa aja sih yang akan kita sampaikan kepada para dokter gigi dan juga mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi pada pagi hari ini? Yang pertama, tentu kita akan menyimak sambutan dari Ketua Umum, Bapak Dr. Gigi RM Srino, SPBMK. Dan selanjutnya kita akan juga menyapa para peserta yang sudah mendaftar. Seperti disampaikan dalam press conference yang kita lakukan, yang sudah dilakukan pekan lalu, bahwa memang peserta itu datang dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk dari ujung timur, ujung barat, ujung selatan, ujung utara. Nah, hari ini kita menyimak ada dua orang yang akan kita ajak ngobrol, dua orang dokter. Kemudian kita akan juga mendengarkan bagaimana persiapan dari para pembicara, karena sudah sangat antusias untuk hadir dan berpartisipasi dalam Indonesia Virtual Dental Expo 2021. Tentu juga nanti kita akan hadirkan dari perwakilan eksibitor dan juga sponsor yang memang sama-sama bersemangat tinggi untuk mengikuti kegiatan selama 3 hari tanggal 9 sampai 11 Februari. Kita langsung saja akan menyimak bagaimana perkembangan, bagaimana harapan dari Ketua Umum PBPDGI dalam penyelenggaraan IFDEX 2021. Langsung kita berikan kesempatan kepada yang terhormat Bapak Dr. Gigi RM Srihananto Seno, SPBMK, MMFICD. Selamat pagi, Dok. Ya, selamat pagi. Sudah ada suara saya, Mbak Tina? Aman, Dok. Silakan, Dok. Ya. Selamat pagi. Apa kabar? Apa kabar, Mbak Tina? Alhamdulillah, Dok. Semangat terus. Ya, Dokter juga semangat terus. Maju terus, pada mundur. Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejawat kita semuanya. Semoga kita tetap sehat, selalu semangat dalam meniti kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang dokter gigi. Profesi kita jelas mempunyai kompetensi, memiliki kemampuan klinis, memiliki kemampuan keilmuan, dan lengkaplah di dalamnya kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19 ini. Sudah setahun kita mengalami pandemi ini, kita tidak bisa ketemu langsung secara tatap muka, baik itu dalam kancah berpraktik ria, maupun juga berkaitan dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki. Teknologi dan ilmu pengetahuan sekarang perkembangan sangat pesat sekali. Walaupun pandemi ini menghantui kita semuanya, tetapi ternyata teknologi dan apalagi teknologi dunia maya sangat tinggi sekali. Oleh karena itu kita semua kegiatan-kegiatan selalu dikaitkan dengan virtual. Tidak mungkin kita bertatap muka karena bagaimanapun peraturan pemerintah, peraturan WHO maupun aturan organisasi kita tidak membolehkan ketemu muka atau berkumpul dalam suatu kegiatan acara. Nah, oleh karena itu kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan keilmuan, peningkatan keterampilan klinis dan wawasan yang lain berkaitan dengan keilmuan kedokteran gigi, maka kita selenggarakan secara virtual. Tidak mengurangi transfer knowledge, tidak akan mengurangi juga penambahan keilmuan kita, tidak akan mengurangi bahwa tentang SKP, tentunya semuanya akan mendapatkan suatu penambahan SKP dalam rangka untuk mengurus serkomen nanti. Karena bagaimanapun kita sebagai seorang dokter gigi tentunya tidak boleh berpangku tangan walaupun pandemi ini
tidak tahu kapan berakhirnya, tapi kita sebagai seorang teknologi tetap harus berkarya, berinovasi, berkreativitas dalam berpraktek kembali. Bahkan juga banyak kasus-kasus yang selama ini terbengkalai karena tidak dilakukan suatu perawatan, sehingga pasien pun juga banyak yang mengeluh, banyak yang minta langsung dilakukan perawatan, sehingga praktek pun kita mengharapkan mulai dibuka kembali pintu-pintu praktek kita, sehingga kita akan mendapatkan suatu penambahan pengalaman dalam penanganan kasus, maupun tentunya yang paling utama adalah income staf dokter gigi kita, sehingga kehidupan dokter gigi kita tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Dengan mulainya praktek, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dunia, teknologi yang maju, tentunya kita juga mengembangkan apa yang disebut dengan virtual communication atau teledentistry. Nah, teledentistry itu juga sangat penting sekali bagi kita semuanya. Karena apa? Karena sebelum pasien datang ke tempat praktek kita, tentu kita akan komunikasi dulu. Keluhannya, kemudian apa yang diinginkan, dan semuanya lah yang berkaitan dengan pasien, keluhan pasien, dan mungkin rencana-rencana terapi yang akan kita sampaikan. Sehingga pasien datang itu tidak terlalu lama di ruang praktek kita, diharapkan tidak terjadi transmisi. Semakin lama berkomunikasi, semakin lama melakukan tindakan di ruang praktek kita, maka kebanyakan nanti transmisi di COVID-19 ini akan terjadi di ruang praktek kita. Memang Kementerian Kesehatan sudah sekarang ini saat ini Bapak Menteri kita itu sangat atensi sekali pada profesi kita, termasuk profesi yang lain-lain, terutama dokter maupun dokter gigi. Semua tenaga kesehatan itu sangat dekat sekali sekarang. Oleh karena perhatian yang sangat luar biasa ini, momen yang sangat luar biasa ini, pada tanggal 9, 10, 11, Bapak Menteri Kesehatan berkenan untuk membuka virtual expo kita ini, berkaitan dengan ada webinar, ada transfer knowledge, ada juga yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan product knowledge ya. Ini paling penting. Kenapa product knowledge itu penting? Karena kita tahu-tahu ada suatu alat yang baru, ada bahan yang baru, kita tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, para teman-teman sekalian, nanti ada beberapa dari perusahaan-perusahaan distributor obat, alat kesehatan, termasuk juga material kesehatan, itu yang baru-baru itu tentu akan disampaikan kepada kita bahwa itu ada bagian daripada kepentingan untuk pelayanan kepada masyarakat. Semakin teknologi semakin baik, tentunya semakin pelaksanaan pelayanan kita semakin baik dan optimal. Bahkan juga yang tadinya kita banyak masalah-masalah yang tidak ditangani, dengan teknologi yang baru lebih banyak bisa tangani. Oleh karena kita minta para teman-teman sekalian, para dokter Indonesia untuk segera bergabung. Ini adalah momentum yang paling luar biasa bagi kita semuanya, selain untuk silaturahmi, tapi juga untuk meningkatkan keterampilan klinis, keterampilan ilmu pengetahuan, juga wawasan-wawasan yang berkaitan ilmu kedokteran gigi untuk kepentingan para dokter kita berpraktek di masyarakat nantinya. Ya, harapan kita para dokter Indonesia yang jumlahnya hampir sudah 40.000 ini, kalau bisa bergabung kurang lebih sepertiganya saja, atau katakan nggak sampai seperlima saja, atau itu akan cukup sekali bahwa virtual ini akan bermakna, bermanfaat, selain juga bermanfaat pada kita sendiri, keluarga, tentunya yang paling utama adalah pelayanan kita kepada masyarakat. Semakin mengikuti kegiatan seperti ini, tentunya semakin akan mendapatkan wawasan yang lebih luas. Nah, wawasan luas inilah apa pentingnya? Ya, pentingnya kita selalu bisa komunikasi. Kalau kita ilmunya tinggi, tentu komunikasi ilmiah dengan teman kita, dengan sejabat lain itu ada ilmunya, ada isinya. Tetapi manakala kita tidak mempunyai wawasan yang luas, kita nanti akan diam saja, tidak bisa komentar, tidak bisa komunikasi. Oleh karena itu, dengan adanya virtual ini, kita bisa menjalin komunikasi, kita bisa menjalin persaudaraan, bahkan silaturahmi yang dinilai-nilai agama sangat tinggi sekali. Demikian Mbak Tina, mudah-mudahan para teman sekalian bisa mengikuti virtual ini dan segera mendaftar untuk mengikuti kegiatan IF atau Indonesian Virtual Digital Expo dalam rangka ulang tahun PDGI yang ke-71. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tina, sukses semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Seno yang selalu semangat. Beliau ini senior, tokoh, tapi sangat progresif untuk membawa PBPDGI beradaptasi dalam kondisi yang tidak biasa.
yang tidak pernah kita rencanakan, tidak pernah disangka, dan belum tahu pula kapan berakhirnya. Justru dok, ternyata dengan kegiatan seperti ini, maka PBPDGI lebih inklusif, artinya kegiatan yang sifatnya positif, transfer knowledge itu bisa dilakukan dengan cara yang mudah dan bisa diakses oleh dokter gigi dari mana saja, mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi dari mana saja. Ini kita buktikan dengan para peserta yang ada dari Aceh, Papua, kalau Pulau Jawa sudah tidak usah kita bilang lagi karena sudah tentu sangat banyak. Nah, kita akan ngobrol nanti dengan beberapa dokter gigi. Yang pertama ada Dokter Indah Putri Sari Hasan dari Minahasa Tenggara nih, Pak Ketum. Kemudian ada Dokter Gigi Dinda Fadliana dari Banda Aceh. Belum lagi kita sebut ada yang dari Nunukan dan lain-lain. Ingin kami sampaikan juga bahwa dalam kegiatan nanti sudah siap sponsor dan eksibitor ingin memberikan apresiasi kepada para peserta. Kita boleh tampilkan bahwa sudah ada 138 paket door prize yang merupakan komitmen dan perhatian dari sponsor dan juga eksibitor. Ini adalah door prize yang akan siap diterima oleh yang berhak nantinya, para peserta Indonesia Visual Dental Expo 2021. Ini sekaligus laporan kepada Pak Ketum bahwa sudah ada sebanyak ini, dan tentu kita harapkan partisipasi yang semakin meriah dari eksibitor-eksibitor lainnya. Bagaimana cara untuk mendapatkan door prize tentu akan kita informasikan dalam kesempatan berikutnya. Nah, sekarang kita ingin langsung menyapa Dokter Gigi Indah Putri Sari Hasan dari Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Saya juga nggak yakin Dokter Seno udah pernah ke sana. Kalau saya belum pernah, Dok. Oh, kalau dokter sudah semua pulau Indonesia. Sudah pernah, Dokter Seno. Saya tadi sampai ke Minahasa Selatan, tapi Minahasa Tenggara belum pernah. Apakah kita sudah berhubung dengan Dokter Indah? Selamat pagi, Dokter Indah. Kalau ternyata belum terhubung dengan Dokter Indah, kita bisa ke Dokter Dinda dulu nih, Dokter Dinda di Banda Aceh. Jadi kita silakan aja siapa yang sudah lebih dulu siap. Dokter Indah ini kalau di Minahasa Tenggara berarti Wita, berarti di sana sudah jam 11.33 ya. Apakah sudah terhubung dengan salah satu dokter kita ini? Iya, terhubung. Iya. Selamat Dokter Dinda ya dok ya di Banda Aceh ya dok? Iya, benar. Baik, apa kabar dok? Baik, alhamdulillah, semangat selalu. Semangat selalu. Dokter Dinda ini kita pengen tanya juga. Dokter ini kemarin daftar waktu hari apa dok? Ingat nggak dok? Waktu daftar di registrasinya pdghut71.com. Hari Sabtu ya, Sabtu kalau nggak salah ya. Hari Sabtu sudah daftar. Iya. Dokter ini berarti memang sudah lama di Banda Aceh, karena tuh jadi di Banda Aceh dok? Ini gimana? Dokter memang dari awal di Banda Aceh atau karena penugasan aja di Banda Aceh dok? Oh, dari awal memang di Banda Aceh. Oh, di Banda Aceh. Iya. Kampungnya suami saya dok. Oh. Kampungnya di Banda Aceh. Baik, dokter tahu gimana awalnya dokter tahu soal kebutuhan Indonesia Virtual Dental? Apakah dari rekan-rekan yang lain atau dari flyer atau boleh cerita dok? Iya, saya pertama tahunya itu dari story-nya Dokter Oktri. Karena follow beliau kan, jadi lihat di situ ada Indonesia Dental Expo ini, Virtual Dental Expo. Saya coba daftar gitu karena materinya juga menarik ya, menurut saya beda dari yang biasa-biasa dilakukan expo-expo yang biasa gitu. Lagi pula karena virtual, menurut saya kan berhubung jarak saya dari di Aceh, kalau memang harus ke Jawa, kalau yang manualnya kan itu kendala waktu, jarak kan karena kita sibuk. Tapi dilakukan secara virtual, jadi saya tertarik gitu untuk mendaftar. Terima kasih dok, senang sekali mendengarnya bahwa apa yang diharapkan oleh PBPDGI memang supaya bisa dijangkau oleh semua dokter gigi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kalau dari sisi pendaftaran, ini kan melakukan pendekatan yang baru
Biasanya kalau daftar manual, kemudian foto bukti transfer, ini kan menggunakan platform website. Menurut dokter ini cukup mudah dilakukan atau masih sulit atau sangat sulit? Gimana dok? Sangat mudah dilakukan. Ya. Karena udah biasa belanja online ya? Iya. Udah terbiasa ya. Lebih simpel sih daripada kita harus mendaftar ya kan. Misalnya mendaftar secara manual untuk menghubungi adminnya gitu. Jadi lebih baik online seperti ini, langsung aja masukkan NPA kita gitu kan, langsung keluar virtual akunnya. Baik, dokter, semoga sehat terus dokter Dinda di Banda Aceh dan kita akan ketemu secara virtual tanggal 9, 10, dan 11. Jangan lupa ajak-ajak temennya di Banda Aceh dan di Aceh lainnya. Karena pendaftar sudah ada dari Melabung, dari Lok Sumawe juga. Nah, semoga semakin seru dari Aceh. Terima kasih dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan coba ke Dokter Indah. Apakah sudah bisa terhubung lagi dengan Dokter Indah? Kalaupun belum dengan Dokter Indah, kita akan ke Dokter Riwan dulu nih. Salah satu pembicara webinar, Dokter Marta Riwansyah. Beliau ini akan bicara dengan topik yang mungkin dibilang oleh Dokter Dinda tadi nggak biasa gitu ya. Dokter Riwan, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Dok. Sehat semuanya? Pagi. Alhamdulillah sehat semua, semangat semuanya. Dokter Iwan cerita dong, Dokter Iwan ini basisnya di mana nih, tinggalnya di mana? Wah, saya di daerah pojokan Pulau Bangka, Dok. Pojokan Pulau Bangka. Iya, jadi Bangka Barat, daerah Bangka yang paling baratnya. Mudah-mudahan masih bisa terlihat di Google Search ya, Dok. Di Google Map masih ada kok. Masih ada di Google Map ya, Dok ya. Nanti saya lagi mau membuktikan bahwa kalau Dokter Riwan jadi pembicara secara manual berarti harus datang gitu ya ke Jakarta. Iya, nah, ini kita bisa dapatkan pengalamannya dari Dokter Riwan dengan hanya secara virtual. Dok, boleh cerita nggak bagaimana menurut dokter atau kesan terhadap inovasi yang dilakukan oleh PBPDGI dengan penyelenggaraan IFTEX ini? Ya, terima kasih Dokter Mbak Tina ya, atau Teh Tina, karena ini senior saya. Kemarin juga kita sempat satu webinar bareng ya Dok ya, waktu di Balikpapan. Mudah-mudahan Dokter Teh Tina masih ingat ya. Ingat dong. Ya, oh ingat ya Teh. Ya, alhamdulillah ini sebuah terobosan baru ya yang saya pikir dalam dunia informasi digital yang kemudian memberikan impact yang luar biasa buat dunia kedokteran gigi, sehingga yang dulunya awal kita pikir nggak mungkin, ternyata hari ini menjadi kenyataan, Dok. Ya kan? Kita dulu berpikir mungkin nggak sih ngadain acara dental exhibition gitu ya, dental expo gitu, yang semua orang datang ngeliat, saling tanya-tanya, kayaknya nggak mungkin deh gitu. Nah hari ini PBPDGI membuktikan barang kliniku sebuah terobosan baru yang saya anggap ini kemajuan yang luar biasa, Dok. Ya kan? Buat kami para pembicara juga ini hal yang sangat menguntungkan satu sisi karena memang tidak harus repot-repot ke tempat seminar, Dok. Karena kalau di tempat seminar itu satu hari sebelumnya saya harus biasanya H-1 atau berapa jam sebelumnya saya harus cek sound, kemudian cek materi dulu, dan lewat virtual Indonesia Virtual Dental Expo ini semuanya bisa mudah dan lebih simpel untuk dilakukan, Dok gitu. Nah, jadi kalau dari topik ini, Dok, dokter ini kan akan hadir di hari kedua, hari Rabu 10 Februari 2021 jam 9 sampai jam 12. Jangan lupa Bapak Ibu dokter, rekan-rekan mahasiswa. Topiknya juga menarik, get to know the challenging patient satisfaction and safety. Jadi ini berhadapan dengan tantangan soal keamanan dan juga kepuasan pasien. Gimana menurut dokter topik ini dan kira-kira, tapi nggak boleh spoiler ya, apa yang akan dibagi oleh dokter di kesempatan webinar nanti? Dokter mohon maaf sebelumnya saya ralat, materi saya kebetulan tentang semi direct online composite, Dok. Betul, jadi tema besarnya memang soal get to know the satisfaction and safety, betul. Tapi tentu sesuai dengan masing-masing pembicara gitu. Oh gitu, ya baik, Dok. Ya jadi
materi yang akan saya sampaikan lebih kepada sebenarnya pengalaman klinisi yang selama ini sudah pernah saya lakukan, kemudian berdasarkan evidence base, berdasarkan literatur, berdasarkan jurnal-jurnal yang sudah disampaikan terlebih dahulu. Cuman yang mungkin uniknya ketika kita dilakukan dalam masa pandemi ini, mungkin ada beberapa sedikit modifikasi sehingga memberikan gambaran baru buat kita bagaimana sih kemudian menangani kasus-kasus yang seharusnya lebih fleksibel ketika offline ya, ketika dalam kondisi yang non pandemi gitu. Tapi ketika di pandemi ini ada beberapa protokol yang kemudian harus kita jaga dan akhirnya juga memodifikasi beberapa perawatan kita. Dan mudah-mudahan di seminar nanti saya bisa memberikan info baru buat sejawat-sejawat semua sehingga alternatif perawatan ini bisa menjadi pilihan yang terbaik buat sejawat agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal gitu dok buat masyarakat pada umumnya. Oke, baik Dokter Iwan. Pokoknya kita semua udah siap buat ketemu tanggal 10 Dokter Iwan. Dan tentu harapannya para peserta juga semakin banyak bertambah, termasuk dari tempat Dokter Iwan nih, dari Bubble, semoga banyak peserta juga ya dok ya? Iya, saya sudah sebarkan dok ke beberapa grup. Mudah-mudahan ada yang daftar. Mantap. Terima kasih banyak Dokter Iwan. Ya, sama-sama dok, sama-sama Mbak. Yakin sudah pakai sikat gigi yang tepat? Yakin? Tuh lihat, masih ada sisa kan? Makanya, sikat gigi yang tepat yang bisa ngebersihin dengan tuntas. Nih, kita buktiin ya. Sebagai ilustrasi gigi dan kotoran, kita pakai jagung yang permukaannya mirip sama gigi. Terus ditaburi bubuk kopi. Kita bandingin langsung nih. Gimana cara kerja sikat gigi biasa dan sikat gigi yang tepat? Sistema Active Clean lebih tuntas bersihinnya. Kepala sikatnya lebih lebar, permukaan gigi dan gusi bisa kejangkau semua. Di bagian kiri masih ada sisa bubuk kopi. Yang sisi kanan bersih tuntas. Terbukti kan? Bulu sikatnya super tipis, bisa ngebersihin sampai ke sela-sela. Gimana? Udah tahu kan sikat gigi yang tepat? Ini baru tepat. Sekarang mengingatkan lagi soal door prize apa yang akan bisa diperoleh pada saat nanti kegiatan. Ada 138 door prize sejauh ini loh, dan masih akan sangat berpotensi untuk bertambah. Tentu kita harapkan juga partisipasi dari eksibitor lain untuk sama-sama memberikan apresiasi kepada para peserta. Dan nanti kita akan membuat sebuah kompetisi yang menyenangkan antar booth juga, tentu juga antar peserta dari wilayah masing-masing. Sekarang kita akan mencoba lagi ke Dokter Indah, tapi kayaknya tadi Dokter Indah sudah join, lalu keluar dulu, nah belum bergabung lagi. Sementara itu mari kita sekarang ke dari perwakilan Ciptaden, ada Ibu atau Mbak Ellen Paulina. Apakah sudah bisa kita hubungkan dengan Bu Ellen yang sudah berpartisipasi dalam kesempatan IFDEX atau Indonesia Virtual Dental Expo? Halo, selamat pagi Mbak Ellen. Iya, selamat pagi Mbak. Mbak Ellen, ini kan langsung aja nih saya tanya. Ini kan memang sebuah kegiatan yang baru yang dilakukan oleh PBPDGI ya. Biasanya kalau pameran pasti dari Lion Wings, dari Ciptaden kalau bergabung tatap muka, offline activities. Nah sekarang menjadi online. Kenapa kemudian Ciptaden ingin berpartisipasi, ikut antusias juga? Padahal ini kan sebuah kegiatan yang perdana untuk menyesuaikan dalam keadaan pandemi. Iya, kalau dari Ciptaden sendiri, kita sangat tertarik ya sama activity yang diadakan sama Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Yang pertama kita udah sama-sama tahu lah, PDGI semuanya udah pada tahu gitu. Terus ya kita sama-sama tahu juga kondisi lagi tidak baik, lagi ada serangan COVID-19 kan, dan ya mau gimana lagi gitu. Dan menurut saya sih ini acara yang bagus gitu. Jadi kami dari tim ya pengen untuk bergabung, pengen memperkenalkan produk kami dari PT Lion Wings Ciptaden gitu. Bapak-bapak Ibu dokter gigi yang ada di sini gitu. Oke, jadi kalau persiapan dari Ciptaden sendiri gimana?
Ini kan karena berbeda ya, kalau secara manual kan harus bangun booth gitu kan, dia mendirikan booth-nya secara fisik, lalu menyiapkan SPG atau SPB-nya juga secara fisik. Ini kan kita pakai pendekatan bisa memang nanti di booth-nya itu chat dengan peserta, tapi semuanya via virtual. Lebih mudah persiapannya atau lebih ribet, Mbak Ellen? Ada plus minusnya ya. Kalau tadi Mbaknya juga udah bilang kalau kita secara tatap muka pasti ribet ya, harus cari SPG, harus siapin booth-nya, belum lagi di persiapan di hari H biasanya ada yang kurang-kurang gitu. Tapi kalau menurut saya sih ya nggak jauh berbeda lah ya, maksudnya virtual ataupun tatap muka. Dan kalau virtual pun sepertinya lebih banyak menjangkau juga. Kayak gini kan lebih banyak nih yang bisa nonton gitu. Jadi gitu sih. Oke. Dan juga artinya tetap persiapan, tapi bedanya semua pendekatannya menjadi virtual. Kalau biasanya SPG SPB secara fisik juga hadirnya itu kelihatan sama dokter giginya atau peserta. Kalau ini harus siap di depan laptop gitu ya, Mbak Ellen ya? Iya, kayak gitu. Tapi semuanya aman sih, dibantu sama panitia-panitia PDGI yang ramah, terus helpful banget, aman semuanya. Baik, Mbak Ellen. Semoga persiapannya lancar untuk teman-teman di Ciptaden dan antusiasme para peserta juga seru untuk nanti mengunjungi booth-nya. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasi Ciptaden. Makasih banyak Mbak Ellen. Kita nanti akan penasaran lagi di momen-momen lainnya dengan Ciptaden dan eksekutor lain. Terima kasih, selamat pagi. Hai teman-teman, Kodama Girls School ada di 240 TK dan 24.000 murid ikutan. Seru! Ada sikat gigi bersama. Ada kakak dokter yang kasih tahu soal kesehatan gigi. Bakat teman-teman juga ditampilkan di Kodama Taman Bintang. Mengapresiasi bakat-bakat dan minat anak. Tunggu kita di TK berikutnya ya. Kodama, teman baikku. Sekarang kita akan pindah ke Dr. Endah ya. Dr. Endah Triwahayuni ini adalah salah satu pembicara juga. Kalau tadi Dr. Iwan akan menjadi pembicara di sesi webinar hari kedua atau hari Rabu 10 Februari 2021. Nah, Dr. Endah ini akan berbagi dalam sesi talk show. Dr. Endah sudah bersama dengan kita. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Tina. Apa kabar? Alhamdulillah, harus semangat terus. Dokter Endah, ini kan sebuah kegiatan yang baru ya, dan kadang-kadang tantangannya virtual itu adalah pesertanya ada, tapi nggak ketemu langsung gitu. Kadang-kadang katanya membuat jadi kurang seru gitu. Nah, menurut dokter, apakah seperti itu atau malah justru lebih seru karena virtual ini? Terima kasih sebelumnya untuk PBPDGI karena sudah menyelenggarakan acara yang saya pikir ini adalah terobosan yang harus dilakukan karena memang seperti kata Dr. Seno tadi kita udah hampir 1 tahun tidak pernah ada expo yang biasanya kita selalu langganan 3 bulan sekali, 4 bulan, 6 bulan sekali itu pasti ada expo besar, expo kecil gitu ya. Menurut saya ini adalah terobosan yang mau tidak mau memang harus dirintis dan harus dilakukan oleh kita sebagai suatu organisasi profesi yang memang komunitas kita itu tidak hanya cuma dokter gigi saja, tapi di dalamnya ada sebuah ekosistem, ada supplier, ada produsen alat bahan gitu, yang dimana kami ini sebenarnya saling membutuhkan gitu. Jadi kami memang harus bertemu, harus interaksi, harus tahu apakah ada produk baru, ada solusi baru apa, supaya kami bisa memberikan pelayanan yang bisa dibilang yang optimal untuk pasien kita. Nah, terima kasih banget untuk PBPDGI, justru dengan adanya Virtual Dental Expo ini, seperti kata Dr. Iwan tadi, malah ini jadi terobosan yang bisa jadi bahkan kalaupun pandemi ini sudah berakhir pun ini adalah suatu sarana silaturahmi seluruh dokter gigi se-Indonesia dengan para supplier yang ada di Indonesia, juga para produsen alat bahan. Jadi
menurut saya ini sesuatu yang memberi getaran positif terus untuk teman-teman, baik itu teman-teman dokter gigi maupun teman-teman yang ada di dalam ekosistem dunia kedokteran gigi untuk bisa memberikan pelayanan yang terus semakin lebih baik kepada pasien kita. Nah, jadi memang ini betul-betul ya sesuatu yang kalau secara virtual memang webinar itu sudah biasa ya, Dok Endah ya. Webinar semua asosiasi rasanya sudah melakukan, tapi pendekatan penggabungan dengan virtual dental expo yang betul-betul ada pameran, yang betul-betul nanti bisa chatting sama SPG atau SPB-nya, bisa download brosurnya, bisa ngobrol dan merencanakan meeting seperti yang sudah pernah kita jelaskan bagaimana caranya. Itu adalah sebuah pendekatan yang PBPDGI top banget pokoknya gitu ya. Nah, pada sisi persiapan Dokter Endah sendiri gimana nih untuk materi yang akan disampaikan nanti? Apa sih kira-kira hint aja, petunjuk sedikit aja apa yang akan dibagi buat rekan-rekan sejawatnya Dokter Gigi? Baik, jadi saya kebetulan diberi tanggung jawab oleh PBPDGI untuk mengisi talk show, jadi bukan webinar, karena memang yang akan saya sharing lebih ke pengalaman. Mungkin kalau webinar kan lebih ke dunia kesehatan, kemudian banyak data-data yang harus di-share dan harus valid penelitiannya seperti itu ya. Tapi kebetulan saya juga diminta oleh PB untuk mengisi talk show. Jadi di talk show ini lebih banyak saya diminta untuk berbagi bagaimana membangun dental klinik yang berkelanjutan, sustain. Jadi bisa bertahan dari awal buka sampai sekarang beberapa klinik, bagaimana kami bisa bertahan dalam kondisi pandemi, tips triknya apa saja, itu nanti akan dibagi di sana. Kemudian apakah kami melakukan terobosan-terobosan, tentu saja nanti juga akan kami share di sana, karena kebetulan jaringan dental klinik kami juga bekerja sama dengan sebuah platform yang memang sangat memudahkan akhirnya interaksi kami lebih dalam lagi dan lebih intens lagi dengan pasien-pasien loyal kami. Baik, ini seru nih Dokter Endah. Dokter Iwan tadi akan cerita soal sesuatu yang sifatnya medis banget gitu ya. Kalau Dokter Endah akan sharing hal yang non medis tapi berpengaruh terhadap praktik dokter gigi atau klinik gigi yang beroperasi terutama di masa pandemi ini. Makasih banyak Dokter Endah. Sampai ketemu di sesi talk show nanti. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinara Zahra dari PT GlaxoSmithKline Indonesia yang menaungi brand Sensodyne dan juga Poliden ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada PBPDGI yang ke-71. Semoga PBPDGI senantiasa menjadi organisasi profesi dokter gigi yang berwibawa dan profesional serta selalu semangat dan gigih dalam berjuang untuk kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia. Memperingati ulang tahun di situasi seperti ini memang bukan hal yang mudah, tetapi PBPDGI mampu menunjukkan ketangguhan dan juga kegigihannya terbukti dengan diadakannya acara Virtual Dental Expo ini yang informatif, kolaboratif, dan tentunya inovatif. Kami dari Sensodyne merasa senang dan bangga dapat berpartisipasi dan ikut menyokong acara Virtual Dental Expo ini sebagai bentuk komitmen kami untuk membantu masyarakat Indonesia bebas dari rasa gigi ngilu akibat hipersensitivitas dentin. Dan acara ini merupakan acara yang tepat untuk berbagi informasi kepada para dokter gigi Indonesia mengenai penata laksanaan hipersensitivitas dentin di rumah. Diikuti lebih dari 2.000 peserta, menandakan bahwa acara Dental Expo ini merupakan sebuah kesuksesan dan menunjukkan betapa tingginya antusiasme para dokter gigi Indonesia untuk meningkatkan keilmuan mereka. Dan hal ini membuat saya sebagai masyarakat umum dan perwakilan Sensodyne dan Poliden yakin dan bangga kepada para dokter gigi Indonesia. Oleh karenanya, maju terus PDGI dan dokter gigi Indonesia. Kita masih akan melakukan free event ini di H-3 dan H-1. Kenapa? Karena antusiasmenya ingin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh PBPDGI. PBPDGI mengharapkan partisipasi peserta 5.000 peserta. Kita boleh tampilkan lagi apa ya yang diharapkan oleh PBPDGI dalam pelaksanaan
Indonesia Virtual Dental Expo pada tahun ini, yang merupakan yang pertama dan harapannya bukan yang terakhir. Karena kan virtual seperti ini, maka bahkan Dr. Seno menyampaikan kalau nanti berlangsung dengan antusiasme yang tinggi, nggak usah nunggu setahun sekali, kira-kira begitu bocorannya. Jadi dalam kegiatan ini akan ada webinar, ada 3 dengan SKP PBPDGI, ada 6 talk show, salah satu pembicaranya Dr. Enda. Untuk webinar, salah satu pembicaranya adalah Dr. Riwan, dan acara akan dibuka langsung oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin, yang memberikan perhatian kepada para tenaga kesehatan, tidak terkecuali dan utamanya diantaranya adalah para dokter gigi. Kegiatan ini juga akan menghadirkan 138 door prize bagi para peserta. Sejauh ini sudah ada 2.000, hampir 2.000 peserta yang mendaftar, tapi ada yang belum bayar. Nah, untuk yang belum bayar, kami sarankan untuk segera melakukan proses pembayaran, karena memang hanya akan berlaku 1 kali 24 jam, dan jika melewati batas waktu tersebut, maka akan dimohonkan untuk melakukan pendaftaran ulang. Nah, ini adalah yang sudah mendaftar 1.747, jadi kami boleh sampaikan bahwa sebetulnya jumlahnya sudah melampaui 2.000, tetapi kemudian ada yang cancelled atau not valid. Jadi kalau yang cancelled itu atau dibatalkan karena belum melakukan pembayaran dalam 24 jam. Tadi senang sekali sudah mendapatkan informasi dari Dr. Dinda diantaranya di Banda Aceh bahwa proses registrasinya ternyata mudah dilakukan, pembayaran juga mudah dilakukan. Dan tentu harapannya kita bisa sama-sama mencapai target yang diharapkan, yaitu 5.000 peserta dokter gigi dan mahasiswa FKG-nya 1.000 orang. Jadi kalau kita lihat komposisi, untuk dokter gigi ini sekarang sudah 35% dari target, untuk mahasiswa sekitar 25% dari target peserta. Jangan lupa pendaftaran akan terus dibuka dan kita harapkan semua sudah mendaftar di H-1 sudah mendaftar semuanya. Nah, untuk door prize kita bisa tunjukkan ada 138 door prize. Kita akan informasikan lagi siapa sajakah yang sudah bergabung memberikan kontribusinya untuk door prize. Yang pertama ada dari Lion Wings, yaitu 60 paket, kemudian dari Interbat 18 paket, dari GSK 30 paket, dan dari Kliniku 30 paket. Yang sekali lagi kami optimistis akan terus bertambah. Baik, itu adalah rangkaian informasi yang disampaikan dalam pre-event. Dan di H-3 nanti kita akan bisa menunjukkan kepada para peserta bagaimanakah dashboard yang akan sama-sama diakses pada hari H, bagaimana cara masuk ke webinarnya, bagaimana cara masuk ke talk show-nya, dan seperti apa tampilan dari booth yang akan bisa diakses oleh seluruh peserta dalam Indonesia Virtual Dental Expo. Terima kasih kepada Dr. Seno tentunya, Ketua Umum yang sangat suportif, kemudian Dr. Iwan di Provinsi Bangka Belitung, ada Dr. Dinda di Provinsi Aceh, Dr. Enda dekat di Bekasi di Jawa Barat, dan semua dokter-dokter gigi yang ada di Indonesia. Untuk yang sudah daftar, terima kasih banyak. Yang belum daftar, kita saling colek, kita saling ingatkan supaya bisa bersilaturahmi, menambah ilmu pengetahuan agar semakin siap di era pandemi, dan harapannya sudah siap pada saat nanti pandeminya sudah berakhir. Saya Tina Talisa, terima kasih banyak. Selamat pagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa follow Instagram @ifdex.pdgi, dan semua informasi akan disampaikan selain melalui media sosial, juga melalui email masing-masing yang sudah disampaikan secara valid dalam form registrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.